Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat pagi teman-teman. Ini mapping kemarin sama tadi malam. Saya hapus dulu semua ya. Di sini kita mau mapping untuk hari ini goal akan kemana. Nggak usah kita lihat daily lah, daily pun itu bagus lah. Perhatikan di sini ada area resisten. Ini hampir punya cerita. Resisten. Nah, jika perhatikan harga ini datang turun masuk di area sini buat confirmation, entah itu konfirmasi buy, kita boleh hantam lagi buy, sebab ini adalah zona RBS lah, resisten become support. Sekarang kita mau masuk dulu ke, saya nggak mau ngajarkan kalian yang ribet-ribet lah, yang gampang-gampang aja. Nggak usah masuk apa itu fair value gap, nanti itu belakangan, kalian pakai SND SNR aja dulu. Kita masuklah dulu ke H1. Jom. Nah, di sini kalian bisa lihat. Baik-baik. Nah, ini sangat cantik. Ini sangat cantik. Saya suka yang kayak gini nih. Di sini lagi-lagi ada rally base rally. Ini adalah zona rally base rally lah. Nah, ini adalah base. Sama. Kemudian di atas, di atasnya masih ada area RBR, rally base rally. Ini bahasa saya aja ya untuk mempermudah. Kalau kita turun ke lower time frame, di bawah daripada base, yang boleh lihat di bawah daripada base ini ada support yang bagus. Nah, di bawah base ini, di bawahnya ya, bukan di base nya, di bawahnya di area ini. Nah, di lower time frame tapi nanti saya kasih tunjuk. Kalian boleh lihat ini. Perhatikan harga. Sorry. Nah, boleh kalian perhatikan harga itu kan, dari sini dia naik, kemudian pullback fly, kemudian dia naik, breakout area resisten, break area resisten, dan new ATH naik, turun, turun masuk di area biru. Kita tandai, kita cari konfirmasi di area biru ini, soalnya ini adalah area RBS. Resisten become support, begitupun dengan ini, tapi semuanya kita akan lihat dengan support konfirmasi. Nanti ada nggak konfirmasi di sini, dalam sini nih. Kita coba masuk, kita mau lihat di M1, dari M1, bukan dari M5 M15 turun ke bawah, tapi dari M paling kecil saya.
Oke, dari M1 kita turun mana dia. Nah, tolong diperhatikan kawanku semua. Oke, saya ambilkan kalian panah. Perhatikan di dalam ini, oke, di dalam area RBS dia membuat cat pattern turun naik turun naik. Kalian sudah nggak kenal dengan cat pattern ini. Ini adalah double top, oke. Ini adalah double top lah. Nah, oke, kemudian harga naik. Fullback balik, di sinilah kita masuk buy. Oke. Sampai area ini terpenuhi. Oke. Nah, kemudian kan kalian naik, turun kan, dia naik. Dia masuk lagi, dia buat lagi hal yang sama. Nah, oke. Kemudian dia naik, fullback balik, hantam. Kalau kalian masih nggak masuk tadi di sini, hantam dan zoom, kalian boleh lihat sendirilah, fly menggila. Oke. Nah, ini dari M1 lah, konfirmasi di M1. Kalau kalian melihat seperti ini, artinya di time frame lebih besar terdapat bullish engulfing seperti di M5 contoh. Nah, terdapat bullish engulfing, harga turun. Oke, perhatikan dari sini, harga turun, cocok, terbang. Oke, harga datang balik, dia masuk, dia buat enggak di sini di M5, dia enggak buat konfirmasi, set turun balik, kemudian dia buat konfirmasi bullish engulfing. Candle hitam ini dimakan oleh satu candle putih. Kemudian apa yang terjadi, kita tunggu dia fullback masuk. Di sinilah kita akan layering, dan boom. Oke, itu. Nah, kalau kita cara mau melihatnya Mas di M15, tinggal kita naikkan aja time frame-nya. Nah, di sini di M15 perhatikan. Oke, perhatikan. Dia membuat bullish engulfing. Tetapi bukan di dalam sini. Oke, di luar. Perhatikan, dia naik, turun, kemudian dia turun sampai sini, kemudian dia reject lagi ke atas, didorong oleh buyer, kemudian menjadi hammer. Oke, perhatikan close hammer ini. Oke, close hammer, harga ditekan lagi turun, kemudian naik menjadi bullish engulfing. Bullish engulfing itu tidak harus satu candle memakan satu candle, no. Ini satu candle, dua candle memakan dua candle, juga termasuk bullish engulfing. Apa yang terjadi? So, dia naik, close, fullback, hantam, dan boom. Lihat, fullback balik lagi, hantam. Ini kan zona re-entry nih. Nih, kalau kalian enggak nih. Nah, kalian kan di sini nunggu dia fullback kan. Nah, perhatikan di sini dia fullback balik, kalian hantam, terbang, fullback balik, oke, fullback balik, itu sesederhana itu aja, pakai SNRS, pakai SND aja. Nah, ini kenapa saya ajar yang ini, karena yang teknik yang inilah yang paling simple. SNR, SND, supply demand, itu simple.
Aduh, Salpi, saya sedang mengantuk kawan-kawan. Oke. Nah, nice. Sekarang juga nih kalau kita mau lihat tren, oke. Kalau kita lihat tren dari M15, perhatikan, mohon diperhatikan. Kita tarik garis trendline. Oke, kita tarik set. Oke. Ya Allah. Oke, ini loh yang mau saya geser. Ya sudahlah, nggak usah digeser. Nah, perhatikan ya. Harga tas setiap menyentuh area support trendline. Perhatikan, setiap menyentuh area support trendline, dia membuat pantulan harga dari support sini naik, turun, tas terbang. Kemudian ini break, ini bukan break. Ingat, ini saya ingatkan, ini belum break, oke? Ini tidak saya kategorikan breakout karena ini bisa saja masih membuat fake out. Why? Kenapa begitu? Karena area support bawah sini, oke, bawah ini belum di break. Kita di sini masih fokus nak buy. Oke, sell boleh. Saya sendiri kadang sell no. Tapi itu scalping. Kalau kita mau dapat banyak kayak 80 pips tanpa harus was-was, tanpa harus sedih, kita lebih baik long position. Maksudnya kita nggak khawatir. Soalnya memang trennya uptrend. Kalau kayak gini, ya teman-teman yang belum bisa untuk counter trend, oke? Nah, belum bisa untuk counter trend, ya teman-teman jangan cari sell di sini, tapi fokus cari buy. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, perhatikan. Selagi area ini tidak di break, maka fokus buy. Kalau ini di break, take. Oke, di break, katakan dia break sampai area sini lah. Nah, break full back balik ke sini, masuk sell. Jika hit SL ini adalah zona, kalian tarik ini yang biru ini. Ini adalah zona recovery. Jadi kita nggak asal masuk sell, nanti hit SL nge-recovery-nya gimana? Nggak, no. Kita itu ada caranya. Kayak begitu pun di sini kita buy, dia turun, hit SL, masuk zona bawah recovery, pasti itu. Ya, meskipun nggak 100%. Nah, inilah teknik yang saya gunakan. Nah, ini perhatikan. Di sini, nah perhatikannya, harga naik, oke, kemudian turun, naik balik, kemudian turun, naik balik, kemudian turun. Konfirmasi sell tadinya ada di beri cycle fit, dan ini juga membentuk flag di M1, bukan di time frame besarnya. Kalau di M1 ini flag nih geng, mana dia? Mana dia? Nih cuma ini nggak jelas lah ya, dia membentuk flag nggak jelas. Ini flag nih, ini adalah bearish flag,
Nah, ya bagi yang nggak paham ya emang susah untuk diajarkan. Enggak geng, canda santai. Oke, so kembali ke layar, kembali ke monitor. Kita masuk dulu ke tadi M1 ya, apa sekarang kita lihat di M30. Oke, ini M30 lah. Oke. Ini adalah zona M30. Oke. Semakin besar time frame, semakin tenang kita untuk nge-hold. Oke. Tapi jika time frame kecil, jangan hold, bodoh. Sudah tahu analisa di time frame M4, analisa di M1, bukannya di H1, H4 malah M1, M30. Kalian nggak bisa untuk cari-cari ya 100 pip, 150 pip. Maksudnya bisa. Tetapi ya kalian susah untuk hold tenang, itu susah. Karena posisi kalian adalah posisi yang ya begitulah ya. Oke, sampai sini aja dulu. Ini yang saya ajarkan kepada kalian, so kalian atur dan kalian terapkan sendiri. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa nanti ya.